Dewan Juri Lembaga Pendidikan merupakan tempat di mana seorang siswa akan mengembangkan nilai-nilai yang mereka telah dapati sebelumnya atau bahkan akan mendapatkan nilai-nilai baru dalam hidupnya. Namun manifestasi dari lembaga pendidikan di status quo sangat problematik. Kenapa? Lihat, ada banyak sekali lembaga pendidikan atau sekolah yang memberikan nilai-nilai yang bahkan berbelakangan dengan pemahaman dari anak tersebut. Ini berbelakangan dengan nilai pemahaman dari keluarga-keluarga anak tersebut. Misalnya seorang anak dari kelompok minoritas yang telah memiliki preferensi politik masing-masing, namun pada akhirnya di dalam lembaga pendidikan mereka diajari untuk menentukan preferensi politik yang mana hal tersebut justru berbelakangan dengan preferensi politik mereka dari awal. Mari kita membingkai perdebatan pada hari ini. Dua poin pembingkaian. Satu, bagaimana yang terlihat di dunia kami ini akan terlihat seperti seorang siswa-siswi akan diperbolehkan keluar kelas untuk untuk tidak mengikuti pelajaran tersebut. Mari kita ambil contoh PJOK misalnya. Pada akhirnya mereka akan keluar dari kelas dengan alasan-alasan yang kami rasa terpersonalisasi. Ini terlihat seperti adanya alasan agama, ideologi, atau preferensi politik mereka masing-masing, di mana ini merupakan hal yang terpersonalisasi dan tidak dapat diintervensi. Atau mari kita ambil misalnya mereka tidak dapat mengikuti pelajaran agama. Ini terjadi karena mereka bahkan tumbuh di keluarga yang konservatif, di mana mereka telah diajarkan bahwa misalnya dalam sebuah ilmu sains manusia telah memiliki kapasitas dan tidak boleh melebihi kapasitas tersebut. Namun di sekolah bahkan mereka diajari dengan teknologi-teknologi yang bahkan melebihi kapasitas manusia, seperti adanya teknologi membuat orang mati menjadi hidup kembali dan sebagainya. Dan kami rasa manifestasi dari hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai orang tua mereka, dan sadari bahwa penting untuk menghargai pilihan orang tua masing-masing untuk membangun kepercayaan yang akan saya buktikan dalam argumen saya. Pembingkaian kedua, mekanisasi di sisi kami, yaitu satu, siswa akan dikumpulkan di suatu tempat dan tetap mendapatkan pengawasan. Dua, mereka akan bebas untuk belajar nilai atau preferensi yang mereka mau masing-masing. Atau tiga, jika memang mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka akan tetap bisa mengakses kelas tersebut, sehingga tim oposisi tidak dapat mengklaim bahwa di sisi kami siswa akan bebas, tidak akan belajar dan sebagainya. Dua beban pembuktian pada perdebatan kali ini. Satu, mengapa secara prinsip ini dapat dibenarkan. Dua, bagaimana ini akan menciptakan kepercayaan antara sekolah dan juga orang tua. Mari masuk ke argumen pertama mengenai buruknya tanggung jawab sekolah. Dua lapisan. Satu, mengapa ini merupakan tanggung jawab orang tua dan bahkan bukan tanggung jawab sekolah. Dewan Juri, kami rasa lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai bagi seorang individu. Ini terlihat seperti mereka mengajarkan nilai disiplin, sosial, akademik, non-akademik, dan sebagainya. Namun implementasi dari hal-hal tersebut sangat problematik di status quo. Kenapa? Kami akan memberikan dua alasan. Satu, siswa-siswa bahkan diberikan nilai-nilai yang berbelakangan dengan nilai moral mereka. Sadari bahwa seorang siswa telah tumbuh dan besar di lingkungan keluarga mereka masing-masing. Ini terlihat bagaimana mereka dari awal telah diberikan keluarga mereka dengan nilai-nilai tertentu, nilai agama, preferensi politik masing-masing, edukasi moral dan sebagainya, di mana mereka telah tumbuh dan berkembang dengan kepercayaan tersebut. Pada akhirnya mereka sehari-hari diberikan pemahaman oleh orang tua mereka dan sebagainya. Namun di status quo, lembaga pendidikan sering kali mengintervensi nilai-nilai tersebut. Ini terlihat seperti mereka memberikan nilai-nilai baru bagi siswa-siswi tersebut. Misalnya, seorang anak dari kelompok minoritas yang memiliki preferensi politik, namun buruk ketika mereka di sekolah, mereka diberikan dengan nilai-nilai baru untuk preferensi politik mereka, yang pada akhirnya nilai mereka tidak pernah lagi sejalan dengan keluarga mereka. Misalnya bagaimana kelompok minoritas yang tidak pernah menyukai pemerintahan Presiden Trump misalnya, karena mereka mendapatkan diskriminasi, tidak pernah mendapatkan keadilan dan sebagainya. Namun bagaimana di pendidikan mereka bahkan diajari bahwa pemerintahan Trump merupakan sosok pemerintahan terbaik yang pro dengan kelompok minoritas dan sebagainya. Pada akhirnya ini buruk karena bagaimana pikiran dari seorang anak akan didoktrin dan akan berbelakangan dengan nilai-nilai dari keluarga mereka. Alasan kedua, sekolah tidak pernah memberikan pilihan bagi orang tua. Sadari Dewan Juri bahwa lembaga pendidikan penting dalam memberikan pilihan mereka pilihan bagi orang tua mereka. Dan kenapa
Dan kenapa kami rasa ini merupakan hal yang penting? Ini kami rasa akan sama terlihat ketika lembaga pendidikan memberikan pelajaran kepada siswa tersebut mengenai pentingnya kesepakatan, nilai bagaimana mereka akan mengajari edukasi seks kepada siswa mereka, di mana edukasi seks menjunjung tinggi adanya kesepakatan antara dua pihak. Ini kami rasa akan sama saja terlihat ketika pihak sekolah harus memberikan pilihan bagi orang tua mereka, bagaimana harus ada kesepakatan antara orang tua mereka dan kepada pihak sekolah untuk pada akhirnya terjalin antara kerjasama di mana lembaga pendidikan bisa memberikan nilai-nilai kepada anak-anak mereka. Kemudian lapisan kedua, kenapa ini akan lebih sesuai di sisi kami? Dewan juri, pada akhirnya di sisi kami siswa memiliki preferensi pelajaran mereka masing-masing yang berasal dari orang tua mereka atau dari keluarga mereka. Manifestasinya adalah, satu, siswa akan lebih bebas untuk belajar atau mengekspresikan diri mereka di sekolah. Tidak ada rasa keterpaksaan di antara siswa untuk misalnya mengeksplor banyak hal, mempelajari hal-hal baru dalam sekolah tersebut, karena pada akhirnya mereka akan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak ada rasa keterpaksaan atau dalam pelajaran mereka akan lebih bebas untuk mendalami hal tersebut, karena mereka bahkan telah diajari dengan nilai-nilai tersebut sebelumnya, sehingga pada akhirnya di sekolah tujuan mereka untuk mendalami hal-hal yang telah diajarkan oleh orang tua mereka dari rumah. Kemudian kedua, nilai-nilai mereka pada akhirnya akan sejalan. Ini terlihat seperti mereka diajari oleh preferensi politik di rumah, dan pada akhirnya mereka di sekolah tetap mempelajari hal-hal tersebut. Pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan sejalan, dan siswa tidak akan bingung misalnya tentang apa yang mereka pelajari, mana yang benar dan mana yang salah, nilai yang mereka dapatkan dan sebagainya. Kemudian masuk ke argumen 2 mengenai kepercayaan. Dua lapisan di sini. Satu, apa parameter kepercayaan yang kami maksud? Dua hal yang akan kami berikan. Satu, adanya pilihan bagi orang tua. Dewan juri sadari bahwa membangun rasa kepercayaan orang tua kepada pihak sekolah atau lembaga pendidikan merupakan hal yang penting. Ini terlihat seperti sekolah merasa bahwa nilai-nilai yang diberikan, ini terlihat seperti orang tua akan merasa bahwa nilai-nilai yang diberikan sekolah merupakan sesuai dengan keinginan mereka. Pada akhirnya kepercayaan tersebut, jika terjalan kepercayaan antara sekolah dan orang tua siswa, pada akhirnya ini akan membangun rasa aman bagi orang tua mereka, di mana mereka merasa aman bahwa anak mereka akan sekolah di tempat tersebut dan sebagainya. Namun dua, tidak ada diskriminasi. Ini terlihat seperti tidak ada intervensi pilihan dari orang tua, yang mana ini hanya terjadi di sisi oposisi. Bangga dari tim pemerintah.